Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Pemirsa, malam ini Polemik berlangsung di tengah suasana malam Natal. Untuk Anda yang merayakan, kami ucapkan selamat merayakan Hari Natal. Mudah-mudahan Natal kali ini berlangsung dalam suasana damai dan juga mendapat hikmah damai. Walaupun negeri kita secara politik dalam keadaan gaduh. Mencari damai di negeri gaduh. Mencari damai di negeri gaduh. Sepanjang tahun 2015 era kepemimpinan Presiden Jokowi JK, konstelasi politik, hukum, ekonomi, dan sosial mengalami pasang surut. Dalam berbagai bidang tersebut, masyarakat disuguhi dengan bermacam peristiwa yang diaktori oleh sejumlah tokoh, tidak hanya dari kalangan politisi, penegak hukum, bahkan hingga masyarakat bawah turut mengambil peran. Peristiwa demi peristiwa tersebut tak ayal mencerminkan bahwa bangsa Indonesia masih sangatlah butuh pembelajaran akan nilai-nilai leluhur yang kini mulai merambat hilang. Jika dahulu nenek moyang kita mengangkat senjata hanya semata untuk mewariskan kedamaian, kini sang pewaris justru malah bergaduh hanya semata untuk kepentingan kelompok bahkan golongan. Nilai-nilai keagamaan secara historis memang selalu muncul di tengah kekisruhan sosial dan spiritual. Oleh karenanya, nilai-nilai keagamaan sedianya mampu mentransformasikan kehidupan individu dan masyarakat ke arah terciptanya kedamaian. Damai itu memang indah. Ya, ada pesan menarik dalam paket berita tadi, damai itu indah. Mudah-mudahan ini tidak hanya mengingatkan kita kepada slogan tentara, tapi ini adalah damai untuk kita semua. Untuk membahas damai di malam Natal ini, sudah hadir bersama kita ada Romo Beni, rohaniawan Katolik. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Bung Sapik Ali, tokoh muda Nahdlatul Ulama. Ada Mas Hajrianto Tohari, tokoh Muhammadiyah atau tokoh Golkar kali ini? Tokoh Muhammadiyah aja ya. Nanti kalau Golkar jadi bahas Freeport kita. Ada sudah Bung pensiun dari sudah Golkar. pensiun. Ada Bung Jerry Sumampo, Humas PGI sekarang, dan ada Mas Wendo Atmowiloto, Harus disebut juga dong, orang Katolik itu. seniman. Oh, seniman Katolik. Enggak boleh, seniman tidak beragama, seniman universal. Tambahin dong, tambahin. Apa? Sekarang ada. Apa dikit ya? Tadi Katolik tadi Iya. tambahin dong. Biar orang percaya gitu. Kemudian ada Mucle Katulistiwa, Tuh. Terus Katulistiwa. Dermawan, Dermawan. disingkat MKD. 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 Dan seperti biasa, sidang ini dipimpin oleh Ce Popong. Selamat malam, Ce. Nah, selamat malam. Ya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik, malam ini merupakan sidang yang sangat istimewa. Ya. Oh, perasaan sidang istimewa tuh. Kalau biasanya cuma sidang istimewa, ini sidang sangat istimewa. Oh, iya. Nah, Istimewa jadi Pinter aja dia. Istimewa ini pakai atuh jangan ngagokan saja dari tadi. Dia. Mangga jadi Cepopong buka dengan harapan mencari damai dalam damai. Dalam damai. Iya. Ya, cari damai dalam damai. Mencari damai dalam damai, jadi negeri gaduhnya segera damai. Iya, Jadi tidak gaduh lagi. tidak gaduh lagi. Iya. Saya sebenarnya ingin ke Mas Hajrianto, tapi nanti jadi politis pembicaraannya. Menjadi gaduh nanti kita. Jadi saya ke Romo Beni aja. Perayaan Natal. Supaya tidak kemudian menjadi historis, berulang, ritual biasa-biasa yang terus-menerus terjadi setiap tahun, apa yang bisa kita maknai di tengah situasi kita seperti saat ini? Ya, Natal itu kan sebenarnya melahirkan kembali ya sikap baru ya. Ya. Jadi sikap baru di mana manusia dibebaskan dari dosa, maka manusia menjadi lebih manusiawi. Dia bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya untuk apa? Kesejahteraan. Maka Bapak Suci Fransiskus mengatakan kalau Natal itu hanya ritual, dia hanya sekedar sandiwara belaka.
Jadi Natal itu harus pertobatan. Ya tidak korup, tidak manipulasi, dan tidak mencuri uang rakyat. Karena Bapak Suci Fransiskus mengatakan kalau umat Kristiani korupsi, lebih baik dikalungi batu kilangan, dimasukkan ke dalam laut. Artinya korupsi itu menghancurkan peradaban kemanusiaan. Maka Natal berarti kita membawa kepada keutamaan hidup. Hidup yang berkeutamaan adalah orang akhirnya mau mengakui di hadapan Allah bahwa dia manusia berdosa, dan dengan itu dia bertobat, hidupnya diabadikan untuk nusa dan bangsa. Dengan kata lain, kalau kita merayakan Natal, ya kita harus melahirkan kembali nilai-nilai Pancasila itu dalam hidup berbangsa bernegara. Bagaimana Pancasila itu menjadi khusus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi kita. Mengapa kita gaduh? Karena Pancasila tidak pernah dibatinkan dalam perilaku elit politik kita. Itu persoalannya. Jadi selama Pancasila itu tidak dijadikan pedoman hidup dan diamalkan, maka kita tidak pernah mencapai berdamai. Damai itu apa? Ketika kemanusiaan dia ditegakkan, keadilan ditegakkan, disitulah kita memuliakan Tuhan. Disitulah kita hidup bersama, maka persatuan bukan persatuan berdata, tapi persatuan berarti komitmen kita untuk hidup berdampingan, saling menyintai, saling memberi, tidak lagi terkotak oleh suku agama, tetapi kita hidup dalam keindonesiaan karena kita kebinekaan menjadi penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, artinya agama sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari. Agama harus dijadikan inspirasi batin, bukan aspirasi batin. Kalau agama menjadi inspirasi batin, maka permulaan ilmu pengetahuan takut pada Tuhan. Tuhan itu ada di dalam batin kita. Maka orang tidak lagi menipu dirinya. Maka moralitas politik ditegakkan. Maka orang akan jujur dengan dirinya dan tidak menipu orang lain. Di situ yang pentingnya, yaitu membangun sebuah komitmen. Siapa yang menyintai Tuhan, yang menyintai manusia. Tetapi ketika dia menindas manusia, berarti dia menghina Tuhannya. Sedang tidak patuh kepada Tuhan. Iya, jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar dalam kata-kata, tapi Tuhan itu hadir. Gusti Orasari. Gusti Allah Orasari. Baik. Mas Jatiranto, kalau Natal rame, Lebaran rame, Imlek rame, apapun rame. Seolah-olah kita sangat bertuhan kalau begitu kan? Karena setiap perayaan itu kita rame-rame. Faktanya yang dilakukan oleh manusia sehari-hari di luar perayaan itu seperti apa? Ya, kata-kata yang paling populer dan mungkin yang paling banyak diucapkan di negeri ini kan Assalamualaikum. Ada juga yang menggunakan kata selamat pagi, selamat sore. Saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik ada yang menggunakan kata Shalom. Ya, semuanya itu kan artinya kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Di Islam itu Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk menyebarkan salam. Afsus salam, sebarkanlah salam. Sholat juga diakhiri dengan salam. 2 kali dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Bahkan di dalam sholat itu doa tahiyat akhir itu adalah ucapan selamat kedamaian kepada seluruh para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin dan seterusnya ya. Jadi ucapan salam itu ucapan yang paling banyak diucapkan. Tetapi kemudian kita berada dalam sebuah sistem politik ya. Sebuah sistem politik yang sering orang menyebutnya sebagai demokrasi deliberatif. Ya, demokrasi deliberatif, demokrasi yang selalu mensyaratkan atau mengharuskan terjadinya dialog-dialog, diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan publik. Dan yang kedua, model politik sekarang ini adalah sebuah model politik yang sangat mementingkan pencitraan. Oleh karena segalanya dalam demokrasi deliberatif dan demokrasi langsung ini kan semuanya diukur dengan popularitas. Seorang pejabat politik, presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, pimpinan DPR dan lain-lainnya itu selalu
mendewa-dewakan popularitas, karena itu memang salah satu ciri dari politik deliberatif dan langsung itu. Maka akibatnya kita melihat seringkali dalam praktek-praktek politik, sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan secara lebih simpel, secara lebih sederhana, seperti misalnya kalau kasus pencatutan nama, kasus permufakatan jahat dan sebagainya, itu kan sebetulnya bisa diselesaikan secara hukum yang tidak perlu terlalu gaduh. Tetapi karena ini ada aspek dan dimensi pencitraan, maka kalau diselesaikan terlebih dahulu secara politik itu kan akan lebih menarik dan bisa meningkatkan popularitas, dan hasilnya tentu sebuah kegaduhan. Dan karena itu maka ajaran yang secara teoritis banyak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ucapan, menyebarkan salam, menyebarkan perdamaian, ketika diletakkan dalam konteks struktur dan sistem politik serta model kepemimpinan yang sekarang sedang berlangsung, maka yang terjadi adalah sebuah kegaduhan. Dan karena itu maka doktrin tentang damai, tentang keselamatan, tentang kesejahteraan itu tidak nyambung ya dengan struktur politik dan model kepemimpinan yang sedang kita kembangkan di negeri ini. Jadi menggantung. Karena itu maka tema hari ini sangat menarik ya, mencari damai di negeri gaduh. Karena selama praktek politik kita seperti sekarang ini memang pasti akan gaduh implikasinya kegaduhan. Gitu. Baik. Menyebarkan salam. Tadi bilangnya menyebarkan saham, salah. Ya, salam. Nanti dulu. Nggak usah dikomentarin. Saya mau ke Safik. Kira saya suruh ngomong. Agama adalah tujuan, politik juga tujuan. Kenapa kemudian agama dan politik seolah-olah seperti kata Mas Hajri tadi tidak nyambung? Ya, mungkin saya kira agama sama politik jauh berbeda ya. Saya memandang agama itu kan sebuah tuntunan spiritual yang membantu manusia untuk mendekatkan diri pada Tuhan, mendapatkan kedamaian dan seterusnya. Yang kedua juga agama itu pada dasarnya proyek sivilisasi. Dari sebuah peradaban sebelumnya yang dianggap mungkin kurang civilized. Nah, tapi memang dalam sejarahnya agama ini berkelindan sama politik. Ini saya kira yang kemudian menjadikan agama seolah-olah sumber persoalan, atau bahkan yang menganggap misalnya agama sumber kekerasan atau intoleransi. Di Indonesia kita hampir tiap tahun, misal akhir tahun ribut soal ucapan Natal, kan? Belum lagi ribut soal pendirian tempat ibadah. Belum lagi ribut nanti yang sesama muslim soal jilbab, itu yang benar gimana, nah, kayak gitu kan. Belum ribut urusan Syiah dan seterusnya. Jadi kita menyaksikan memang di Indonesia, dan tapi saya juga melihat ada tren di level dunia, agama oleh sebagian kelompok dijadikan energi untuk membangun sentimen kebencian terhadap kelompok lain, di mana kemudian mereka menggunakan dasar-dasar yang sifatnya teologis. Tapi saya memandang bahwa ini sebenarnya agama, misal kalau saya meminjam penulis itu yang dia memang riset banyak tentang agama dan kekerasan dalam sejarah, Karen Armstrong, dia di bukunya yang terbaru Field of Blood, dia mengatakan agama pada dasarnya tidak pernah menjadi sumber dari kekerasan, kekerasan berdarah. Tapi dia memang selalu berkorelasi dengan persoalan lain yang mungkin itu politik. Nah, makanya kalau kita lihat misal di Syria, semua orang menganggap itu konflik aliran, ya pada dasarnya politik. Dan politik itu ada kepentingan sosial, ada kontestasi sosial, ada kepentingan ekonomi, ada gesekan politik dan seterusnya. Jadi saya melihat bahwa ya agama ini jelas berbeda. Kalau politik kan ya memang dari awal saya kira politik itu karena seni untuk mencapai kekuasaan atau seni untuk mengatur orang banyak, selalu di situ pasti akan ada pertentangan. Nah, agama ini harusnya tidak menjadi sumber pertentangan. Tapi menarik tadi, agama dijadikan energi untuk kemudian menebarkan kebencian. Ya. Mungkin karena di agama itu ada satu kesatuan sehingga kemudian memudahkan keseragamannya, atau seperti apa? Ya, di agama memang sejak awal kan agama ini punya ada kitab suci, ada sekian banyak ayat yang itu kita tahu bahwa misal di Islam ya Nabi Muhammad nabi terakhir.
Sehingga kita nggak punya tempat lagi bertanya. Kita membaca Al-Quran, membaca hadis Ya. yang persepsinya berbeda-beda. Pendekatannya berbeda-beda. Dalam konteks studi Islam itu udah diketahui, ada orang yang mengatakan misal ya seluruh ayat itu berlaku di semua ini. Tapi kan ada yang misal oh ayat ini udah dinasah atau udah diralat oleh ayat yang lain. Tapi kan juga ada kelompok yang tidak menerima proses seperti ini. Jadi ini problem-problem internal dalam konteks memang dalam konteks masyarakat beragama yang sebenarnya bukan hanya dialami oleh kaum muslim tapi juga dialami Dialami oleh seluruh Katolik agama. atau di Oke. agama-agama lain. Baik. Ya. Cek, kita istirahat dulu. Nah, Nah, kok udah istirahat lagi? iya. Nah, baik sedikit saja, ya kan? Nggak boleh, nggak boleh. Pasti nggak ganggu. Iya, nggak ganggu. Tanya, nggak Tapi boleh nyela. justru itu saya sedang sama kau Iya. karena sering nggak ganggu. Nah, baik. Ya, jadi kita perlu bersujud syukur Iya. kepada Gusti Nu Maha Suci, termasuk setuju. anak-anak muda. Harus bersujud syukur karena apa? Melalui para pendiri negara kita yang sekarang sudah tidak ada seluruhnya. Diberikanlah kita Pancasila. Sebetulnya itu adalah anugerah dari Tuhan menurut Cepopong. Karena di sana sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi kalau menurut Cepopong sekarang banyak ribut-ribut. Itu adalah judulnya itu on the contrary, berbeda dengan yang kita kan bilang mencari damai dalam kegaduhan. Ya. Nah, ada sekarang ya sementara orang yang terus terang aja orang-orang yang memang ingin menguasai kita, yaitu mencari gaduh dalam kedamaian. Oh, Sekarang sebaliknya. tapi itu orang lain. Sok nanti orang lainnya siapa? Nanti mencari gaduh season yang dari- lain. Ya. Mangga kita berhenti dulu sebentar.